Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita akan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang akan menjadikan diri kita lebih bergairah, bersemangat, dan mempunyai pedoman sehingga kita betul-betul menjalani kehidupan lebih rileks, lebih terarah, dan tentu bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah harus betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup kita. Kita tidak boleh terpisah dari ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah yang paling penting adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Nah, sahabat Islam ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya agar kita tidak bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Ini sesuatu yang sangat sederhana, tetapi tentu sudah menjadi hal yang manusiawi bahwa kadangkala dalam menjalani hidup ini kita dihantui oleh kebosanan, oleh ketidaksabaran, bahkan putus asa. Karena bagaimanapun begitu banyak tantangan yang kita hadapi, sehingga kita cenderung bermalas-malasan, kehilangan gairah, tidak mempunyai arah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus terus optimis, semangat, mempunyai gairah dalam menjalani hidup ini, bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Rabbana ma khalaqta batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakanku secara sia-sia. Artinya Allah menciptakan kita tentu agar kita berbuat yang terbaik bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, akhsha ma khasyitu ala ummati. Rasulullah bersabda bahwa sesuatu yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah kibrul batan, yaitu dimana kita cenderung untuk memperkenyang perut kita. Apa yang kita pikirkan hanya kepentingan diri kita sendiri. Kita melupakan orang lain, tetangga, saudara, sahabat, sehingga kita cenderung rakus dan tamak. Kita hanya memikirkan perut kita sendiri. Maka ini kegelisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita cenderung tamak dan rakus, mencari harta sebanyak-banyak untuk kepentingan diri sendiri, maka kemudian wa mudawamatun naum. Kita cenderung tidur, banyak beristirahat, lupa terhadap lingkungan di sekitar kita. Banyak tidur lalu lahirlah al-kasal, bermalas-malasan. Maka ini semua adalah mata rantai. Rakus, tamak, lalu kemudian kita terlelap, terbuai seperti ashabul kahfi, tertidur panjang, lalu lahirlah kemalas-malasan. Nah, bermalas-malasan ini pada akhirnya akan melahirkan dha'ful yakin,
hilangnya keyakinan dalam diri kita. Seolah-olah kita bukan umat yang terbaik, padahal dalam Al-Quran Allah menegaskan kuntum khairu ummatin, sungguhnya kalian adalah umat terbaik. Maka kita lihat para teroris. Para teroris adalah mereka korban dari orang-orang yang dhaful yakin. Orang yang di dalam dirinya tidak punya keyakinan bahwa dia adalah umat yang terbaik. Tugasnya adalah membangun peradaban, bukan menghancurkan peradaban. Maka oleh karena itu kita harus buang jauh-jauh sifat bermalas-malasan ini. Kita harus bekerja keras. Kita harus memeras keringat. Kita harus gotong royong. Kita harus bekerja sama. Kita harus bangun negeri Indonesia ini. Tidak boleh selfish, tidak boleh individualistis. Maka kita harus mengaca dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa China yang sekarang menjadi salah satu primadona peradaban dunia. Mereka adalah bangsa yang mempunyai keyakinan bahwa mereka akan mampu membangun peradaban yang besar. Bangsa Amerika, walaupun mereka sekarang berada dalam keterpurukan, tetapi mereka mampu membangun satu visi ke depan. Vietnam, dan kita umat Islam, sahabat umat Islam ramah, kita cenderung menjadi konsumen dari peradaban, bukan membangun, bukan menjadi produsen peradaban. Padahal kita di masa lampau, kita mempunyai begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang setiap harinya melakukan penemuan-penemuan yang sangat spektakuler di bidang kedokteran, di bidang filsafat, di bidang fisika, astronomi, sejarah, peradaban dan kebudayaan. Kita mengenal sosok seperti Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Al-Jabar dalam bidang matematika, Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Mereka adalah para ulama yang setiap harinya membaca, menulis, melakukan perenungan untuk melahirkan satu gagasan-gagasan besar. Maka kita harus percaya bahwa kita akan bisa bangkit. Salah satu kuncinya adalah menghilangkan budaya bermalas-malasan ini. Kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus berpikir. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalas-malasan ini. Kalau kita bermalas-malasan, maka kita akan kehilangan keyakinan. Kita akan menjadi umat yang terbelakang. Dan tentu ini membutuhkan satu komitmen yang kuat dalam diri kita, bahwa Rasulullah sudah mengingatkan agar kita tidak rakus, agar kita tidak banyak tidur, tidak banyak istirahat, agar kita tidak bermalas-malasan, agar kita mempunyai optimisme dalam diri kita, sehingga kita bisa membangun sebuah peradaban besar yang dulu pernah dilahirkan oleh para ulama-ulama besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Jabar, dan lain-lain. Jadi sahabat Islam ramah, kita mengenal salah satu tradisi para ulama, yaitu ijtihad. Ijtihad adalah olah pikir. Allah memberikan karunia akal kepada kita agar kita la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal, agar kita merenung, agar kita membaca setiap peristiwa. Maka tentu sebagai seorang muslim kita harus terus berijtihad. Yang kata Bung Karno, ijtihad adalah api Islam. Kita harus menggunakan akal kita, karena dalam hadis Rasulullah
Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad dan benar maka dia akan mendapatkan 2 pahala, dan jika dia salah maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Bayangkan, itu keberkahan dari Rasulullah SAW agar kita umat Islam tidak bermalas-malasan. Kita harus menggunakan pikiran kita untuk melahirkan gagasan-gagasan besar yang akan membawa kemaslahatan bagi agama, bagi bangsa, dan bagi dunia. Karena Islam adalah agama peradaban. Maka sekali lagi sahabat Islam ramah, kita melihat begitu sekolah luar biasa, pesantren-pesantren, universitas di berbagai belahan dunia. Itu artinya bahwa kita tidak boleh berbalas-malasan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca artinya mengeluarkan segala upaya dalam diri kita untuk menggunakan hati nurani kita, menggunakan pikiran kita dengan cara membaca baik ayat-ayat Tuhan yang tertulis maupun ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis. Al-ayat al-Qur'aniyah wal ayat al-kauniyah. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita bangkit, kita hilangkan kegelisahan, keputusasaan, jangan bermalas-malasan. Kita bergerak dengan upaya apa yang kita miliki sehingga kita dapat menjadi umat yang terbaik, umat yang setiap hari melahirkan kreativitas dan inovasi, karya-karya besar. Kita mengisi dunia ini dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Bagaimana kalau kita ingin menguasai, ingin selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Falai bil ilm. Kalau kita ingin dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jadi sahabat Islam ramah, mari sekali lagi kita bangkit, kita terus bergerak untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah pesimis, jangan pernah tumbuh dalam diri kita bermalas-malasan. Maka sekali lagi kata Rasulullah, ya kita jangan tamak, jangan rakus. Kalau kita punya harta, kita juga bagi ke saudara-saudara kita, apalagi di tengah pandemi ini. Begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan banyak tidur. Kita harus tirakat, belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan waktu wala asri demi waktu. Al waktu kasaifi in lam taqta'hu qata'aka. Jadi kita akan digilas oleh waktu. Gunakan waktu, jangan banyak tidur. Perangi kemalasan dan bangunkan dalam diri kita keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu, kita dapat melahirkan karya-karya besar bagi tegaknya peradaban, keadilan, kedamaian. Jadi sahabat Islam ramah, marilah kita terus mengkaji akhlak Rasulullah SAW. Sungguhnya Rasulullah adalah panutan kita, teladan kita, uswatun hasanah, teladan yang baik. Kalau kita betul-betul mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, maka kita akan melihat hari esok lebih cerah lagi, hari esok lebih penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ila unib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.